Presiden Joko Widodo membuka acara Indonesia Pacific Parliamentary Partnership di Jakarta, Kamis 25 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Presiden menyinggung perlunya kerjasama antar parlemen untuk mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang terjadi di kawasan Asia Pasifik. Salah satu yang penting adalah persoalan perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan permukaan air laut hingga 1 meter pada 2100 sebagaimana diperkirakan PBB. Ini disebutnya menjadi ancaman besar bagi kawasan, sehingga diperlukan penguatan advokasi parlemen untuk memitigasi hal tersebut, dengan adaptasi kebijakan serta peningkatan kerja sama infrastruktur dan lingkungan. Saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi kemitraan Parlemen Indonesia Pasifik sebagai sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat kemitraan di Pasifik. Kemitraan ini sangat penting untuk semakin dieratkan, apalagi saat ini kita semua menghadapi tantangan-tantangan besar, baik dari sisi ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik antar kekuatan besar, ancaman perubahan iklim, dan berbagai krisis, di mana kerjasama parlemen dapat dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi best practice dalam mencari solusi bersama, karena parlemen adalah jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan publik. Ada 3 sektor penting yang saat ini butuh penanganan bersama dan segera. Yang pertama, terkait perubahan iklim. PBB memperkirakan kenaikan permukaan air laut hingga 1 meter sampai 2100. Ini merupakan ancaman besar bagi kawasan kita, sehingga diperlukan penguatan advokasi parlemen untuk memitigasi hal ini dengan adaptasi kebijakan serta peningkatan kerjasama infrastruktur dan lingkungan. Yang kedua, terkait ekonomi biru, yang merupakan potensi besar kawasan kita. Bank Dunia menyebutkan sektor ini berpotensi menyumbang hingga 10% PDB jika dikelola secara berkelanjutan, sehingga diperlukan dorongan dari parlemen untuk peningkatan konektivitas kawasan serta kolaborasi dalam penegakan hukum dan konservasi sumber daya laut. Yang ketiga, terkait pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara inklusif, termasuk bagi perempuan dan pemuda untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi. Sehingga butuh penyusunan regulasi dari parlemen untuk mendorong kerjasama people to people, membagi knowledge sharing, bagi experience sharing yang mencakup semua lapisan masyarakat. Kita perlu terus mengembangkan kerjasama kawasan Pasifik dalam memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Dan melalui kemitraan parlemen ini, mari kita perkuat semangat persaudaraan, rasa saling percaya, dan sikap saling menghormati, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Saya yakin melalui kolaborasi yang kuat kita dapat menjaga stabilitas dan mencapai kemakmuran di kawasan Pasifik. Jokowi meyakini melalui kolaborasi kuat, upaya menjaga stabilitas dan mencapai kemakmuran di kawasan Pasifik dapat dicapai. Diah Dewi melaporkan.